Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai hipermetropi dan katarak. Sebelumnya kalian sudah tahu karena sudah ada beberapa video pembelajaran yang dibahas mengenai hipermetropi dan katarak. Untuk hipermetropi ini yaitu adalah cacat mata sehingga seorang itu tidak bisa melihat jarak dekat atau suka dibilang dengan rabun dekat, di mana lensa matanya ini terlalu pipih sehingga bayangan matanya itu jatuh uh, jatuh di belakang retina, karena yang benarnya untuk bisa melihat dengan jelas adalah bayangan matanya itu harus jatuh tepat pada retina. Tapi kalau ini bayangannya itu jatuh di belakang retina. Sehingga untuk dapat melihat dengan jelas harus diberikan lensa positif, yaitu lensa cembung, agar dapat melihat dengan jelas. Untuk penyebabnya ini yaitu bisa dikarenakan sumbu utama bola mata terlalu pendek atau bola matanya pendek, kornea, daya pembiasan bola matanya itu yang terlalu lemah, terus korneanya itu melengkung atau kurang cembung, dan perubahan posisi lensa atau lensanya itu bisa bergeser menjadi ke arah ke belakang. Untuk daya pembiasan bola mata itu yaitu daya akomodasi bola matanya itu terlalu lemah, yaitu dari otot siliarisnya itu lemah sehingga akomodasi matanya itu berkurang, kemampuan akomodasi matanya itu berkurang. Untuk berikutnya yaitu klasifikasi ada hipermetropi manifest, di mana bisa dikoreksi dengan kacamata positif yang maksimal agar penglihatan matanya itu bisa tajam kembali normal. Untuk hipermetropi yang absolut yaitu kelainan refraksinya itu, kelainan refraksi untuk membiaskan matanya itu tidak diimbangi dengan akomodasi kemampuan otot matanya, dan ini juga memerlukan kacamata positif. Untuk hipermetropi fakultatif ini, kelainan ini dapat bisa diimbangi dengan akomodasi, terutama pada orang yang masih muda di mana otot matanya masih bagus, atau juga bisa dengan menggunakan kacamata positif, lensa positif. Untuk hipermetropi laten ini kelainan hipermetropi tanpa siklopegi. Siklopegi itu sejenis obat untuk merelaksasikan otot mata. Manifestasi klinisnya ini gejalanya itu objek jauh terlihat jelas, jadi bisa melihat jelas yang jauh, tapi tidak bisa buram kalau melihat dekat. Walaupun kenyataannya biasanya melihat jauh pun juga sama buram. Mata terasa lelah karena otot matanya itu capek karena dia selalu melakukan akomodasi. Terus harus terus mengerlingkan, jadi kayak mengkerutkan untuk bisa melihat jelas. Sulit untuk membaca, terutama jarak dekat. Matanya terasa panas dan gatal, dan kalau terus berlanjut maka biasanya pasien akan mengeluhkan sakit kepala. Untuk manifestasi ini bisa dihafalkan. Pencegahannya ini tidak dapat dicegah, namun harus melindungi mata, misalnya dengan penggunaan kacamata, memeriksa kondisi mata secara rutin, biasanya setiap 6 bulan sekali, mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terutama yang baik untuk mata, yang banyak mengandung vitamin untuk mata, dan bila membaca itu dengan harus pencahayaan yang baik agar tidak melelahkan otot mata untuk daya akomodasinya. Jangan merokok karena asap rokok akan berpengaruh pada mata, dan melindungi mata dari sinar matahari misalnya dengan menggunakan kacamata hitam dan menggunakan kacamata yang tepat. Untuk komplikasinya itu yaitu ambliopia atau mata malas. Ini terjadi biasanya karena mata juling. Terus strabismus atau mata juling. Strabismus ini jadi objek kedua matanya ini nggak fokus pada objek yang kedua matanya ini fokus pada objek yang berbeda. Terus hambatan keselamatan karena bahaya bila penglihatannya kurang jelas seperti dia naik kendaraan. Terus berkurangnya kualitas hidup, maksudnya ketika dia melakukan aktivitas jadi terganggu.
Komplikasi rabun dekat pada orang dewasa ini jarang terjadi, sedangkan mata juling dan lain-lain dapat terjadi. Pemeriksaan penunjang ini dengan menggunakan oftalmoskop, di mana pemeriksaan oftalmoskop ini yaitu untuk memeriksa bagian dalam mata dengan menggunakan suatu alat yang bernama oftalmoskop. Untuk pemeriksaan penunjang ini biasa dilakukan oleh dokter spesialis mata. Nah, ini adalah contoh hipermetropi. Kamu lihat, jadi bayangan yang datang, bayangan yang masuk, sinar yang masuk ke dalam mata, nanti bayangannya itu kalau pada hipermetropi jatuh di belakang retina. Tuh, kamu lihat yang garis warna kuning itu jatuhnya di belakang retina. Nah, sekarang adalah katarak. Katarak ini adalah kekeruhan lensa mata atau kapsul mata yang mengubah gambaran sehingga diproyeksikan pada retina. Jadi seperti matanya itu seperti ada awan putih. Nah, ini bukan tumor, bukan juga pertumbuhan jaringan mata, tapi memang lensa matanya itu seperti berkabut, seperti ada bayangan putih. Berasal dari bahasa Yunani katarakta yang berarti air terjun. Maksudnya jadi seakan-akan pasien itu seperti melihat sesuatu, jadi matanya itu seperti tertutup tirai atau tertutup bayangan tertutup kayak sinar putih. Etiologinya itu karena umur, biasanya memang banyak diderita pada orang yang sudah berusia lanjut. Jenis kelamin itu banyak dialami oleh perempuan. Terus pekerjaan, biasanya pekerjaan orang yang banyak sering kerja di luar ruangan sehingga sering terkena paparan sinar matahari. Status ekonomi, maksudnya status ekonomi ini dikaitkan dengan pendapatan yang rendah sehingga tidak nutrisinya kurang dan juga pengetahuannya kurang untuk mencari informasi terhadap kesehatan mata. Terus penyakit, biasanya diabetes mellitus ini termasuk salah satu yang menyebabkan katarak, di mana terdapat peningkatan enzim aldose reduktase sehingga dapat mereduksi gula menjadi sorbitol. Manifestasi klinis gejalanya itu silau, diplopia monokular atau poliopia, yaitu bayangan, jadi penglihatannya ganda. Jadi pada saat mata ditutup, ketika melihat itu penglihatannya itu ganda. Terus ada distorsi katarak, yaitu ketika melihat garis lurus itu seperti bergelombang. Terus penurunan tajam, jadi penglihatannya itu semakin lama semakin menurun, dan itu secara progresif, secara terus-menerus, tapi tidak merasakan sakit. Sensitivitas kornea itu, jadi sensitivitas ini adalah ukuran yang sangat penting dari fungsi visual dan pergeseran miopik, di mana dengan adanya pergeseran miopik ini dapat terjadi peningkatan dioptri. Klasifikasi ini ada stadiumnya, ada 4 stadium. Ada insipien, imatur, matur, dan hipermatur. Insipien ini adalah kekeruhan lensa yang disertai dengan pembengkakan lensa akibat lensa yang degeneratif menyerap air. Jadi maksud ini adalah sudah mulai ada kekeruhan lensa tetapi baru di tepinya saja. Kalau katarak imatur ini sudah mulai ada kekeruhan lensa, tapi belum mengenai seluruh lapis lensa. Kalau matur ini, kekeruhannya ini sudah mengenai seluruh lensa. Kalau hipermatur sudah mengenai seluruh lensa dan jadi mengalami proses degenerasi. Jadi kerusakan pada lensa sehingga lensanya menjadi keras atau lembek atau mencair. Ini adalah stadiumnya, insipien, imatur. Nah, ini gambarnya, lihat di insipien. Insipien itu kekeruhannya itu baru masih di tepi lensa. Imatur sudah mulai agak lumayan bertambah. Matur itu sudah menutupi seluruh lensa. Dan kalau hipermatur itu selain menutupi seluruh lensa juga sudah terjadi kerusakan pada lensa kalau hipermatur. Ya, bisa dilihat di gambarnya ya. Dilihat fokus di perubahan lensa matanya. Oke, lanjut pencegahan. Pencegahan itu memeriksa kondisi mata secara rutin. Bisa setiap 6 bulan sekali ke dokter spesialis mata. Terus jangan terlalu sering terkena sinar matahari. Jadi kalau menggunakan kacamata yang ada pelindungan terhadap sinar UV.
menjaga kesehatan tubuh secara umum, mencegah terhadap penyakit diabetes, mengatur pola makan, mengandung makanan yang vitamin, terutama vitamin untuk mata, menjaga berat badan, jadi memang berat badannya tidak boleh terlalu overweight agar tidak terkena diabetes, karena diabetes pun berkontribusi terhadap penyebab penyakit katarak. Terus hentikan kebiasaan merokok sekarang juga, karena asap rokok itu juga merusak mata, asap dari asap rokoknya, dan tidak minum alkohol. Untuk menata laksanaannya, intrakapsul katarak extraction ini adalah suatu tindakan pembedahan. Jadi semua ini melalui prosedur operasi atau pembedahan. Tapi kalau merasa pasiennya tidak merasa terganggu, ya tidak perlu juga dioperasi. ICCE ini tindakan pembedahannya ini dengan mengeluarkan seluruh lensa bersama kapsul. Kalau yang ekstra kapsul katarak extraction atau ECCE, ini tindakannya ini dilakukan mengeluarkan lensa ini dengan memecah atau merobek kapsul lensa. Jadi ini hanya di perbedaan tekniknya saja. Kalau ICCE dikeluarkan seluruh lensanya bersama kapsulnya, kalau ECCE ini dikeluarkan isi lensanya tapi dirobek kapsulnya. Jadi perbedaan di tekniknya. Kalau vacoemulsification itu dia dengan membongkar atau memindahkan kristal lensa. Jadi operasi tapi dengan menggunakan alat, jadi irisannya itu sangat kecil sekali di korneanya, lalu nanti disedot. Jadi dengan menggunakan mesin vaco akan terus massa kataraknya yang putih-putihnya itu nanti akan disedot. Jadi dibuat irisan dulu sekitar 2-3 mm, lalu yang bayangan putih kataraknya itu nanti akan disedot menggunakan alat vaco. Kalau SICS, teknik operasi small incision katarak, ini merupakan ini sama, dibuat insisi atau dibuat sayatan kecil, pembedahan kecil, dan ini dinilai sangat lebih cepat sembuh dan murah karena biasanya lebih mudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan silakan kerjakan tugas yang ada di tugas kelas classroom. Assalamualaikum.